Shalom, selamat malam, selamat datang para ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang pada ibadah keluarga. Biarpun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa 1-2 orang yang berkumpul Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kiranya ibadah kita dapat diberkati. Ajakan beribadah. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan ibadah keluarga malam hari ini di dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan kasih-Mu kami hendak persembahkan ibadah keluarga yang tercipta saat ini. Kiranya dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah ini, biarlah terjadi di dalam nama Allah Bapa, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dalam tuntunan, pertolongan, kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai dengan 28. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai dengan 28. Firman Tuhan menyatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah
selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara, Mazmur pujian. Mari kita responi dengan Gita Bakti 60 bait 1 dan 2. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita bersehati, kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Saat ini kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini sehati, memohon bimbingan dan pertolongan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan, pemberitaan, dan perenungan firman-Mu. Biarlah lewat tuntunan dan pertolongan kuasa Tuhan, kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat pemberitaan firman-Mu ini. Lalu kami diberi kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan beriman sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 18. Imamat pasal 18. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 30. Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat 30, firman Tuhan menyatakan, kudusnya perkawinan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat,
untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu,
apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita tetap mengimani bahwa berkat Tuhan selalu menyertai kita bersama-sama dengan seluruh keluarga dan juga seluruh teman-teman sepersekutuan dimanapun berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, kita membaca dan melihat kondisi bangsa Israel yang sementara diproses oleh Tuhan, sementara ditempa oleh Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa pada saat itu, bangsa Israel ini sudah keluar dari Mesir, dari tempat di mana mereka selama ini diperbudak, dan sementara menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara-saudara, selama 400 tahun lebih, tepatnya sekitar 430 tahun bangsa Israel ini diperbudak di tanah Mesir. Tentunya dalam kurun waktu selama itu, tanpa disadari, cukup banyak pengaruh dari orang Mesir yang diterima oleh bangsa Israel. Dan mungkin saja pengaruh-pengaruh tersebut sedikit demi sedikit sudah memasuki pikiran bahkan hatinya orang Israel. Terutama yang bersangkut paut dengan agama, keyakinan yang dipeluk oleh orang Mesir yang saat itu sangat bersifat politeisme, artinya menyembah begitu banyak dewa. Saudara-saudara, saat itu juga di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, juga sudah berdiam bangsa-bangsa lain yang juga pasti belum mengenal Allahnya orang Israel, yang belum percaya kepada Allahnya orang Israel. Dan pada umumnya orang di Kanaan itu berbeda dengan orang di Mesir di dalam kehidupan beragamanya. Kalau di Mesir begitu banyak dewa yang disembah, tetapi di Kanaan hanya ada satu dewa yang disembah, yang kita kenal di sini dengan istilah dewa Molok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini dapat dilihat pada kisah bangsa Filistin yang menyembah dewa Dagon juga, ataupun bangsa lain yang menyembah dewa Baal. Di dalam bacaan kita pada hari ini, Tuhan sekali lagi menekankan kepada bangsa Israel bahwa cuma ada satu Allah yang patut untuk disembah. Hanya ada satu Tuhan yang layak untuk diimani, disembah, dimuliakan oleh bangsa Israel. Seperti yang kita lihat di dalam
ayatnya yang kedua di atasnya bacaan kita. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Penekanan ini saudara-saudara menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin bangsa pilihannya itu mengikuti kebiasaan dan juga kesalahan yang dibuat oleh bangsa lain dalam menyembah dewa. Tuhan ingin supaya bangsa Israel hanya menyembah Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang ada dalam hati, pikiran, dan kehidupan dari orang Israel. Tuhan tidak ingin agar bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya tampil sama dengan orang lain yang belum mengenal Allah. Tetapi harus tampil berbeda. Di sini tentu saja berkaitan dengan iman kepada Tuhan yang tercermin dalam kehidupan beragama sehari-hari. Pada ayatnya yang keempat, saudara-saudara, dikatakan bahwa bangsa Israel tidak boleh meniru gaya hidup seperti gaya hidup yang lama ketika mereka masih ada di Mesir. Dan juga tidak boleh meniru gaya hidup bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, tempat di mana mereka akan tinggal selanjutnya. Tuhan tidak ingin bangsa Israel mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku atau yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya. Satu-satunya keinginan Tuhan adalah agar mereka selalu mematuhi peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dan berpegang terus kepada ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kehidupan kita saat ini seperti bangsa Israel, di mana kebanyakan orang di sekitar kita memiliki gaya hidup dan kebiasaan yang mungkin saja tidak sama dengan iman kita. Banyak hal yang Alkitab secara terang-terangan menyatakan sebagai dosa. Tetapi di zaman sekarang ini, atau mungkin di zaman yang sudah mau berakhir ini, di zaman akhir ini dianggap sebagai hal yang biasa, sebagai sesuatu yang lumrah. Tetapi di zaman yang dikatakan dalam Alkitab itu sebuah tindakan yang sangat berdosa di hadapan Allah. Saudara-saudara, saat kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, bagaimana kita punya respon? Bagaimana kita punya reaksi? Mampukah kita tampil berbeda dengan tidak mengikuti kebiasaan orang lain yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan firman Tuhan? Saudara-saudara, mari kita mengingat janji Tuhan bahwa ketika kita memilih untuk berpegang pada ketetapan dan peraturan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan menganugerahkan kehidupan kepada kita. Itu yang disebutkan dalam ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Kehidupan saudara yang seperti itu tidak berarti kehidupan yang kita alami di dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal di surga kelak. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, secara khusus firman Allah pada hari ini berbicara tentang keluarga. Keluarga merupakan sebuah fondasi dari persekutuan gereja. Bahkan juga keluarga menjadi basis dari kehidupan masyarakat, bahkan juga bangsa. Saudara-saudara, tidak mengherankan apabila Tuhan memberikan peraturan yang sangat mendetail mengenai relasi-relasi yang tercipta dalam satu keluarga, untuk menunjukkan perkawinan yang sebenarnya merupakan sebuah karya Tuhan yang sangat agung dan menjadi berkat buat manusia. Sehingga dalam bacaan kita tadi, Tuhan menunjukkan aturan-aturan yang sangat mendetail,
hal-hal yang bersangkut paut dengan perkawinan itu. Antar kerabat dekat yang tidak boleh dilakukan, karena perintah ini diberikan kepada laki-laki, maka diberi keterangan detail tentang siapa dia tidak boleh melakukan hubungan seksual, yang dinyatakan dengan kalimat atau dengan kata menyingkapkan aurat. Karena kebebasan umat Israel juga melakukan perkawinan poligami, maka yang tercakup di dalam peraturan ini termasuk relasi dalam keluarga poligami itu. Saudara-saudara, menurut banyak ahli, yang termasuk di dalam keluarga inti dalam masyarakat Israel itu terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. Maka ditekankan sekali lagi di sini bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri ayahnya. Dalam hal ini adalah ibu kandung maupun ibu tiri. Dalam ayatnya yang ke-7 dan 8. Tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan saudara perempuan. Ayat 9, ayat 11. Cucu perempuan, ayat 10. Larangan perkawinan ini juga diperluas untuk mencakup saudara perempuan dari ayah atau saudara perempuan dari ibu. Ayatnya yang ke-12 dan 13. Bahkan ada juga larangan melangsungkan perkawinan terhadap saudara yang lain. Saudara-saudara, dengan demikian seorang laki-laki tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan istri saudara ayah, menantu perempuan, istrinya saudara, anak maupun cucu dari istri, saudara perempuan dari istri selama dia masih hidup. Saudara-saudara, selain itu segala bentuk persinahan juga disinggung di sini dalam ayatnya yang ke-20. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki seterusnya. Dan kita melihat saudara-saudara di dalam bagian terakhir dari ayat 24 sampai dengan 30, segala kenajisan itu akan membuat Tuhan memuntahkan bangsa Israel yang berbuat najis seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa menarik sebuah pelajaran penting bahwa keluarga itu merupakan hal yang sangat penting dan perkawinan antar kerabat dekat bisa merusak tatanan relasi dalam keluarga. Oleh karena itu perlu diatur dengan sangat ketat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita menganggap relasi dalam keluarga itu sangat penting sehingga menghargai relasi yang Tuhan karuniakan itu? Firman Tuhan hari ini mau memberikan pesan buat kita bahwa keluarga kita adalah sarana di mana Tuhan percayakan untuk menyalurkan berkat-Nya. Jadi biarlah masing-masing keluarga kita boleh tampil sebagai keluarga yang diberkati dan membawa berkat bagi orang lain. Menjadi suami yang diberkati, istri yang diberkati, anak-anak yang diberkati, semua dalam ruang lingkup keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati sehingga Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Amin. Nama itu menghibur.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam permohonan syafaat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menyapa kami untuk mengingatkan kami baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, supaya selalu menjaga kekudusan kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan di tengah rumah tangga kami. Berkatilah setiap keluarga kami, dan biarlah segala kehendak-Mu Tuhan itulah yang kami berlakukan dalam keseharian hidup kami, sehingga keluarga kami boleh sungguh diberkati dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Kami diingatkan lewat firman Tuhan hari ini supaya tidak mengikuti segala kebiasaan-kebiasaan yang kami lihat, kami saksikan di sekitar hidup kami yang bertentangan dengan kebenaran dari sabda Tuhan. Kami boleh menunjukkan kehidupan yang sungguh berbeda dengan kehidupan yang ada di sekitar kami selama itu tidak berkenan dalam kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya seluruh keluarga umat-Mu selalu dinaungi Tuhan dengan segala berkat, dijaga, dilindungi, karena hidup kami ini sementara menuju kepada sebuah kehidupan yang Tuhan janjikan, yaitu berkat keselamatan. Bapa di surga, kami juga mau serahkan seluruh tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan sehari-hari ke dalam naungan kasih setia-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami yang hidupnya terpisah dengan kami, kerabat-kerabat saudara kami, handai tolan, sanak saudara famili, baik mereka yang tinggal jauh, biarlah Engkau juga Tuhan terus melawat mereka dengan kasih dan berkat-Mu, sehingga mereka juga terus terpelihara dalam kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mau doakan juga bagi sesama kami yang mungkin dalam rumah tangganya mengalami berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang boleh melawat dan memberkati mereka supaya mereka boleh kembali menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang kuat, dan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Bapa di surga, kami juga mau doakan saat ini bagi saudara-saudara kami yang sementara mengalami sakit. Biarlah Engkau Tuhan juga boleh karuniakan mereka dengan berkat kekuatan serta kesembuhan, dipulihkan dari segala kelemahan yang ada. Kami juga Tuhan tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara dalam perawatan khusus, baik yang dalam perawatan di rumah sakit maupun di tempat-tempat lain yang membuat mereka sekarang ini harus mengkarantina diri atau diisolasi sehubungan dengan coronavirus. Mari Tuhan juga kuatkan iman mereka dan diberkatilah saudara-saudara kami, para tenaga medis yang sementara bertugas untuk melayani mereka. Diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan topangan kesehatan yang baik. Dan biarlah Tuhan saudara-saudara kami ini boleh sungguh diberikan kesembuhan. Kami juga Tuhan menopang bersama untuk kehidupan di tengah bangsa dan negara kami, pihak pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang sekarang juga mereka sungguh bahu-membahu dalam menanggulangi dampak dari coronavirus ini. Biarlah Engkau juga Tuhan boleh berkati mereka semua, sehingga segala hal yang mereka kerjakan boleh mendatangkan damai sejahtera, menjadi berkat buat seluruh warga bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami sungguh menaruh pengharapan bahwa Tuhan menilik segala pergumulan yang sementara kami alami sekarang ini.
dan dalam tangan kuasa Tuhanlah kami sungguh berserah dengan menaruh pengharapan bahwa Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami datang berdoa, bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur dengan segala yang ada pada kita melalui persembahan untuk memuliakan nama Allah di dunia ini. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Doa persembahan. Jemaat silakan berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kembali kepadamu dan mengucap syukur kepadamu. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna buat pelayanan kasih dan keadilan. Dan bagi para majelis yang mengelolanya, Tuhan berikan hikmat, akal budi dan kepedulian sehingga mereka dapat melakukan itu dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan menutup ibadah keluarga kita malam hari ini. Biarlah keluarga kita selalu ada dalam damai sejahtera Allah. Dan mari kita terus lakukan setiap kehendak Tuhan lewat firman yang kita dengar dalam persekutuan ibadah seperti malam ini di sepanjang kehidupan kita. Berilah kami menikmati
Mari saudara kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah rumah tangga malam ini. Kiranya ibadah ini sungguh diberkati dan menjadi berkat buat kami sekeluarga. Dan kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami di sepanjang malam hari ini, bahkan selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami selalu dinaungi dengan kekuatan dari berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, akan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, dari sekarang terus sampai selama-lamanya.